bikin dia 3 kali lipat lebih perhatian sama kita, yang padahal awalnya dia cuek. Itu yang bakal kita bahas di video kali ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Diperhatiin sama orang yang kita suka itu mood buster banget ya. Gue yakin kita setuju akan hal itu. Tapi untuk membuat pasangan atau orang yang kita suka 3 kali lipat lebih perhatian sama kita, butuh yang namanya proses mengenal satu sama lain. Butuh yang namanya kenangan, butuh yang namanya kebiasaan. Nah, itu adalah 3 hal dasar yang harus kita pahami dulu. Apa sih yang membuat orang akhirnya perhatian sama kita? Yang pertama bisa jadi itu karena kasihan dan empati. Ini hal umum yang gak harus pakai kenangan dulu, kebiasaan dulu ya. Lu punya rasa kasihan dan empati sama pengemis di pinggir jalan juga tiba-tiba lu ngasih perhatian ke dia kan. Tiba-tiba perhatian lu teralih ke dia karena lu punya rasa empati itu tadi. Dan biasanya perhatian karena kasihan ini sering digunakan oleh orang-orang yang putus asa karena gak bisa dapetin perhatian dia. Akhirnya bikin drama yang seolah-olah kita lagi dalam masalah atau kita lagi sakit dan lain sebagainya lah ya, hanya untuk caper. Karena di awal-awal dia ngerasa dengan teknik ini berhasil gitu ya, membuat orang yang dia suka perhatian sama dia, akhirnya dia ketagihan dan sering melakukan hal yang sama. Karena keseringan, akhirnya gebetan atau pasangan dia udah mulai ilfil dan ngerasa cringe dengan kelakuan yang udah lu buat. Dan gue yakin kalian gak pengen dapet perhatian hanya dari kasihan doang kan. Terus perhatian kedua muncul karena kangen. Dia nanyain lu makan, dia nanyain bagaimana kondisi lu, dia nanyain bagaimana pekerjaan lu. Terkadang perhatian itu bukan muncul dari rasa kekhawatiran, tapi dari rasa kangen. Yang mana ini bisa terjadi karena adanya 3 hal dasar yang gue sebutin tadi. Karena adanya proses saling mengenal, menciptakan kenangan dan momen-momen berkesan. Terus perhatian ketiga terjadi karena rasa khawatir. Rasa khawatir ini muncul ketika dia sudah mulai ketakutan bakal kehilangan lo. Makanya dia akan meningkatkan intensitas perhatiannya. Karena lu berharga dan karena lu punya value. Yang paling tidak sehat dari 3 premis yang gue sampaikan ini adalah premis pertama, yaitu dia perhatian sama lu karena kasihan dan karena punya rasa empati sama lu. Tapi walaupun ini yang paling tidak sehat, kebanyakan dari kita lebih seringnya menggunakan cara ini, menyentuh rasa empati dia. Dan kebetulan banget ini juga yang gue bahas di video sebelumnya ya, tentang orang-orang yang rela menurunkan harga dirinya demi mendapatkan perhatian dan rasa kasihan dari orang yang dia sukai. Yang perlu kalian ketahui adalah itu sifatnya temporari, hanya sementara. Perhatiannya akan hilang ketika dia udah gak kasihan lagi sama lo. Maka lo bakal terus melakukan hal yang sama, yaitu bikin drama biar bikin dia kasihan sama lo, yang justru malah bikin dia ilfil sama lo. Makanya gue pernah bikin video full ngebahas tentang stop cari perhatian dia. Karena cari perhatiannya kalian tuh gak elegan. Bukan perhatian yang bikin hubungan kalian tuh sehat, tapi malah toksik dan manipulatif. Makanya berdasarkan dari itu, kita akan fokus ke 2 premis yang lebih sehat, yaitu perhatian akan muncul ketika adanya rasa khawatir dan rasa kangen. Kalian lebih suka yang 2 ini kan? Cuman bagaimana cara mengaplikasikannya ke hubungan atau ke orang yang kita sukai, agar dia 3 kali lipat lebih perhatian dari yang sebelumnya. 3 hal dasar yang gue sebutin di awal, itu sudah mewakili sebenarnya. Maka yang pertama adalah proses saling mengenal. Dalam proses saling mengenal, usahakan kalian jujur. Namanya juga saling mengenal kan? Kalau kalian berusaha menjadi orang lain yang dia sukai, maka itu bukan proses perkenalan namanya. Itu adalah proses menciptakan drama. Orang yang dia kenal bukan elu, tapi orang lain. Lu lagi memerankan orang lain, ya kan? Misalkan nih, lu berkenalan dengan jujur bahwa lu itu takut sama kecoa, takut sama ruangan gelap dan lain sebagainya. Jika perkenalan ini jujur, maka perhatian pertama dia tertuju kepada hal-hal yang lu takuti dan yang lu gak suka. Ketika lu tiba-tiba diharuskan tinggal di kos-kosan yang angker misalnya, maka orang yang udah kenal sama lu, udah tahu lu orangnya kayak gimana, mereka secara otomatis akan khawatir sama lu.
Ini adalah contoh dasar ya, contoh yang simple banget biar kalian bisa ngerti. Kalau kalian ngerti, gue yakin bisa mengaplikasikan ke skala yang lebih besar. Yang paling penting adalah proses pengenalan yang jujur. Jangan sampai lu cari perhatian dia dengan ketidakjujuran. Misalnya kayak lu coba ganti gaya rambut dengan gaya yang dia suka. Contohnya dia suka cowok dengan potongan rambut ala-ala Korea misalnya ya. Nah lu berusaha atau caper dengan ganti gaya rambut ala-ala Korea. Bahkan lu semir tuh rambut lu sendiri ya. Tanpa lu ngelihat apakah gaya rambut ini cocok dengan kontur muka lu, dengan postur badan dan lain sebagainya. Tapi lu lakukan itu dengan tujuan minta perhatian dari dia atau caper. Jatuhnya malah menjijikan gak sih? Makanya lakuin aja semuanya dengan jujur dulu di awal. Ini penting banget. Nah, hal dasar pertama ini otomatis akan memunculkan yang namanya perhatian kan. Ditambah lagi yang kedua, menciptakan momen-momen atau kenangan yang berkesan. Satu-satunya hal yang bisa bikin kita perhatian dengan orang yang kita nggak kenal tanpa kenangan sama sekali adalah ketika kita melihat orang yang sedang terzolimi, melihat pengemis di pinggir jalan, yang dalam artian hanya ketika kita kesian dan empati baru bisa memunculkan perhatian dengan orang yang kita nggak kenal dan nggak ada kenangan gitu ya. Sementara kita udah saling mengenal dan menciptakan momen-momen berkesan, misal kayak kehujanan bareng, atau mogok di jalan bareng, atau nonton konser bareng, atau momen ketika lu bisa membangkitkan semangat dia. Nah, hal ini akan memunculkan yang namanya unforgettable moment. Lu nggak perlu nyari perhatian lagi tuh. Perhatian itu akan muncul dengan sendirinya ketika dia sudah mempunyai unforgettable moment sama lu. Kalau lu nyari di Google bagaimana cara bikin pasangan yang cuek jadi perhatian, maka salah satunya adalah lu juga harus kasih perhatian ke dia. Itu nggak salah memang, bisa aja terjadi. Tapi gue mau yang lebih powerful ketimbang itu. Nah, salah satunya yang lebih powerful adalah unforgettable moment. Dengan unforgettable moment ini, maka akan memunculkan rasa khawatir bagi pasangan atau orang yang kita suka. Khawatir dia bakal kehilangan lu, khawatir bikin lu marah, khawatir kalau misalkan lu gak ada kabar ya. Nah, karena rasa khawatir inilah, maka akan muncul perhatian. Tapi unforgettable moment bukan satu-satunya. Maka kita akan lanjut ke hal dasar yang ketiga, yaitu memunculkan perhatian dengan keterbiasaan atau rutinitas. Jadi selain unforgettable moment, perhatian juga bisa kalian munculkan dari pasangan atau orang yang kalian suka dengan cara rutinitas. Hal-hal yang sering kalian lakukan bersama, apalagi yang berhubungan dengan emosional ya. Itu cewek suka banget. Lu bikin dia ketawa, nangis, sedih, marah, kesel, dan lain sebagainya, terserah ya. Tapi coba jadwalkan hal-hal yang bisa kalian lakukan bersama-sama dengan rutin. Nah, kenapa ini bisa memunculkan yang namanya perhatian? Contoh simpelnya gini, lu memelihara seekor kucing. Lu tahu banget karakter kucing lu ini kayak gimana, rewelnya kayak gimana, dan setiap hari dia suka banget nyakar-nyakarin sofa atau jok motor misalnya. Dan dia lakuin itu setiap hari. Nah, suatu ketika tiba-tiba kucing lu ini tidur doang. Gak rewel, gak teriak-teriak, gak nyakar-nyakarin sofa, gak nyakarin jok motor. Diem aja dia, terus dia lesu gitu kelihatannya. Otomatis lu akan merasa khawatir kan? Ini dia kenapa nih? Apa jangan-jangan dia sakit ya? Kan gitu. Bahkan yang awalnya lu risih ketika lu makan dia gangguin, khusus di hari itu lu malah coba ngasih makanan kesukaan dia. Lu bikinin makanan kesukaan dia, lu kasih makanan kesukaan dia. Lu lebih perhatian sama kucing lu ketika rutinitas itu hilang. Sampai sini paham gak? Kan tadi udah gue bilang rumusnya adalah ketika khawatir maka muncul perhatian. Maka dari itu rutinitas ini penting. Jadi bro, hal yang gue sampein ini nih adalah hal yang realistis. Bukan perhatian yang dibuat-buat, tapi perhatian yang dijalankan karena sebuah proses dan kenangan-kenangan serta momen-momen berkesan. Nah, itu lebih tahan lama. Apalagi kalau misalkan lu bisa tingkatin value lu sendiri. Lu berusaha menunjukkan bahwa diri lu berharga dan bikin orang-orang takut serta rugi jika kehilangan lu dalam hidupnya. Ini adalah bentuk caper yang tidak caper. Lu mendapatkan perhatian 3 kali lipat lebih dibanding yang biasanya. Bukan karena lu minta perhatian, tapi karena lu sudah menjadi sesuatu yang berharga bagi dirinya. Yang gue sampein memang hal dasar yang mungkin kalian semua udah tahu. Apaan sih ini gak penting banget. Tapi anehnya kebanyakan dari kita gak melakukan itu.
malah melakukan hal-hal yang menjijikan seperti bikin drama-drama gak jelas biar dapat perhatian, atau berusaha menjadi orang lain demi mendapatkan perhatian. Hal-hal kayak gitu gak akan pernah berakhir dengan baik, selalu berakhir dengan toksik dan manipulatif. Maka kembalikan sikap kelaki-lakian kalian sebagai seorang gender yang harusnya diperhatiin, yang harusnya jadi pusat perhatian, bukan karena caper, tapi karena lu pantas mendapatkan perhatian itu. Laki-laki itu diciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Maka lakukanlah hal yang besar dalam hidup lu, setidaknya untuk diri lu sendiri dulu. Kalau lu udah bisa ngelakuin itu, baru berpikir bagaimana bermanfaat buat orang lain. Sebenarnya dengan cara lu bermanfaat buat diri sendiri dan melakukan hal besar untuk diri sendiri aja, itu sudah bermanfaat loh bagi orang lain. Karena kan ketika lu melakukan itu berarti ada hal baik yang lu lakukan, yang pastinya akan berimbas ke orang lain juga. Maka fokus ke diri sendiri itu penting banget. Jadi gue kira segitu aja. Ini juga udah kepanjangan kayaknya. Semoga apa yang gue sampein bisa menjadi manfaat buat kalian. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.